Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang kepada teman-teman tentang 3 hal yang harus diperhatikan terkait dengan organ tubuh kita ketika kita mengalami gejala-gejala kecemasan yang berdampak ke gejala-gejala fisik atau yang sering disebut psikosomatik. 3 gejala pokok yang paling sering kali dikaitkan dengan sistem organ yang paling besar di tubuh, yaitu jantung, lambung, dan paru-paru. Ini yang perlu kita perhatikan, gejala apa saja dan bagaimana cara kita bisa melihat bahwa kondisi seperti ini memang membutuhkan pengobatan lebih lanjut kepada seorang psikiater. Mengapa saya ketekankan demikian? Karena banyak di antara teman-teman mungkin yang akhirnya tertahan di dokter-dokter jantung, penyakit dalam, atau dokter saraf, atau dokter THT sekalipun, karena faktor yang berkaitan dengan gejalanya lebih dominan adalah gejala fisik. Sedangkan kita memahami bahwa di antara masalah-masalah psikosomatik sendiri, memang seringkali banyak faktor-faktor yang terlibat. Salah satunya adalah sistem saraf pusat yang berkaitan dengan fungsi saraf otonom. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa banyak kasus-kasus gangguan psikosomatik pertama kali dominannya adalah gejala yang mengenai lambung. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman yang merasa gangguan lambungnya ini sebenarnya apakah yang memicu gejala-gejala cemas atau gejala cemasnya yang akhirnya memicu gejala lambung. Sebenarnya keduanya itu sama saja. Bisa saja duanya terjadi, atau kalau misalnya kita melihat dari sisi komorbid. Artinya orang yang mengalami gangguan jantung itu memang kan kadang-kadang bergejala seperti gejala lambung. Tapi kondisi gejala lambung sendiri seringkali juga berkomorbid dengan gangguan cemas. Bukan cuma gejala jantung yang berkomorbid dengan kondisi gangguan cemas. Hal ini yang menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa orang yang sudah baik gejala lambungnya, tapi cemasnya masih ada. Ya, ini yang paling dominan sering terjadi juga. Nah, itulah mengapa kita perlu nih menyadari yang mana yang paling penting. Biasanya pemeriksaannya pertama mungkin pemeriksaan fisik biasa. Kemudian diberikan obat nih oleh dokter penyakit dalam atau dokter lambungnya. Setelah mendapatkan pengobatan tetapi tidak mendapatkan perbaikan, biasanya dokter lambungnya akan mencoba memberikan pendapat apakah perlu diendoskopi atau di USG atau tidak. Atau diperlukan pemeriksaan fecal protein sehingga melihat apakah misalnya ini berkaitan dengan irritable bowel disease atau IBD. Nah, kalau misalnya dalam pemeriksaan itu rata-rata semuanya normal, tetapi teman-teman masih merasakan adanya gejala-gejala fisik yang berkaitan dengan kondisi keadaan lambungnya, mungkin ini adalah berkaitan dengan masalah psikosomatik. Sehingga perlu diperhatikan apakah kita melihat kondisi kecemasan mempengaruhi gejala-gejala lambung yang dialami. Kalau demikian benar, maka boleh teman-teman berkonsultasi ke dokter jiwa. Di awal pertama biasanya penyakit dalam, obat-obatannya tetap bisa diteruskan. Saya sendiri di dalam praktek mengatakan kepada pasien saya untuk meneruskan dulu selama 1 minggu. Nanti kita lihat setelah 1 minggu pengobatan dari psikiatrinya tetap, kemudian pengobatan dari dokter penyakit dalamnya yang selama ini sering kali dipakai untuk meringankan gejala bisa dilepas. Kemudian dilihat di dalam proses kedepannya, apakah proses kedepannya ini 3 bulan pengobatan bisa membantu memperbaiki gejala psikosomatik lambung. Nah, ini yang penting ya buat teman-teman dengan gejala lambung. Bagaimana kalau gejalanya itu berkaitan dengan gejala jantung? Yang paling penting harus diperhatikan, apakah gejala jantungnya ini memang gejala yang berkaitan dengan serangan jantung, terutama pada laki-laki di atas usia 30-an. Gejala serangan jantung ini kadang-kadang memang susah dibedakan dengan gejala serangan panik. Sehingga pemeriksaan yang tepat, misalnya setidaknya melakukan pemeriksaan EKG atau dengan penggunaan treadmill atau stress test untuk EKG-nya. Jadi artinya dibebankan dengan treadmill
mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya serangan jantung atau pasca serangan jantung. Ini biasanya kita bisa temukan. Apakah ada aritmia, apakah ada kondisi terkait dengan pasca serangan jantung sehingga tergambar adanya infak pada pemeriksaan EKG-nya atau treadmill, itu bisa dilakukan. Beberapa pemeriksaan tambahan seperti ekokardiografi juga perlu kadang-kadang kalau ada gejala-gejala seperti skip beat. Jadi ada denyut jantung yang berbeda gitu ya. Ada kayak det gitu ya, atau rasanya seperti berbet gitu, atau seperti kayak orang naik jet coaster dan pada saat dia turunnya itu gitu ya, rasanya kayak ada rasa nggak nyaman di daerah jantung. Ini juga perlu dikonfirmasi dulu oleh dokter jantung. Ketika sudah dikonfirmasi dan hasilnya semua relatif baik, maka kita perlu melihat apakah kondisi ini memang berkaitan dengan masalah psikosomatik. Kalau keadaan ini berkaitan dengan kondisi psikosomatik, kebanyakan kalau yang terkait dengan gejala-gejala jantung adalah serangan panik atau gejala serangan gangguan panik. Mana kondisi tersebut biasanya terpicu dari serangan panik berulang sehingga kekhawatiran terhadap sakit jantung atau serangan jantung menjadi dominan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bedanya kalau perempuan yang masih menstruasi ya, biasanya estrogen itu melindungi tuh terjadinya gejala-gejala terkait dengan serangan jantung. Jadi jarang tuh kalau perempuan kita temukan adanya serangan jantung di saat usia masih subur atau usia reproduksinya. Nah, jadi demikian. Kalau memang kelihatannya nggak ada problem di jantungnya, ya silakan berkonsultasilah ke dokter jiwa. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini memang seringkali tetap dilakukan pemeriksaan jantung ya dan lambung, karena seringkali ini kan terkait, apalagi pada asam lambung yang tinggi seringkali terbatuk-batuk. Jadi ada gejala-gejala seperti kayak gejala paru-paru atau sesak napas karena asam lambung yang meningkat, bloating menekan diafragma sehingga timbul rasa sesak. Ini juga terkait dengan lambung. Atau misalnya terkait dengan jantung. Ini juga perlu diperhatikan sehingga tadi konfirmasi jantung dan paru bisa dilakukan secara barengan. Contohnya dengan menggunakan ronsen torak gitu ya. Misalnya, oh ternyata nggak ada masalah. Atau kalau spesifik jantungnya, apakah paru-parunya juga harus diperiksa dengan kondisi adanya masalah jantung dan paru yang bisa saling berhubungan. Kalau semuanya clear, apalagi seringkali ada perasaan sesak, tapi nggak jelas nih jantungnya sebenarnya nggak ada problem, lambungnya juga nggak ada problem. Apakah sering ditemukan gejala tersebut? Sering ya teman-teman ya. Banyak terjadi pada laki-laki ya. Dalam praktek saya sering menemukan nih laki-laki muda seringkali mengalami perasaan sesak napas. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Kalau misalnya kondisi jantung dan lambungnya semua aman, maka tidak salah kalau kita berkonsultasi ke dokter jiwa. Jangan-jangan ini merupakan masalah psikosomatik dan seringkali kita temukan juga pada beberapa kasus psikosomatik bisa berdampak ke paru-paru seperti ini. Nah, jadi sudah kita bahas 3 bagian organ yang seringkali berkaitan dengan masalah psikosomatik ya, 3 bagian penting nih, organ yang paling penting di dalam tubuh kita yang sering berkaitan dengan psikosomatik. Bagian lainnya yang seringkali juga adalah kondisi yang berkaitan dengan perasaan tidak nyaman di daerah kepala, misalnya sakit leher, kemudian tegang, otot, geliengan seperti mau pingsan ya. Ini sering terjadi juga dan otot. Ya, mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Namun yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan, 3 bagian organ tadi adalah salah satu pintu masuk gejala-gejala psikosomatik yang paling sering dialami di dalam praktek sehari-hari. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga teman-teman. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.